Makassar. JPM TV. Kasus narkoba yang menjerat seorang tahanan di Lapas Takalar. Hal ini dibantah keluarganya melalui pengacaranya karena menurutnya kasus yang menimpanya ini sudah disetting di dalam Lapas Takalar. Barang haram seberat 5 gram sabu-sabu disuruh mengakui dan dijanjikan akan dilepaskan dari penjara jika mengaku barang haram sabu tersebut adalah miliknya. Berikut pernyataan kuasa hukumnya. Jadi pada kesempatan kali ini kami bersama keluarga kami adalah tim hukum dari salah satu terdakwa inisial M, ya, MF, dan dalam hal ini sedang menjalani sebagai terdakwa dalam kasus dugaan narkotika di Lapas Makassar. Perkaranya disidangkan di PN Makassar. Dan yang ingin kami sampaikan di sini adalah terkait dengan ada saksi yang diduga palsu atau bodong atau kasarnya diselundupkan ya dalam tanda kutip ya ke dalam akta otentik yaitu putusan. Ini putusan pengadilan negeri, ini putusan halaman 9 tentang pertimbangan hakim mengenai saksi-saksi. Saksi ini mulanya diajukan oleh penuntut umum di dalam tuntutannya. Yang penuntut umum sendiri sampaikan bahwa saksi ini dihadirkan di muka persidangan di bawah sumpah. Padahal saksi ini tidak dihadirkan di persidangan. Dan itu sudah kami bantah melalui nota pembelaan kami, pledoi kami, tapi karena pledoi kami ini tidak diperhatikan sejak awal, sehingga ini tidak dipertimbangkan juga oleh hakim. Saksi-saksi pun semua saksi yang kami hadirkan, baik saksi adecar, saksi yang meringankan, maupun saksi pokok pada perkara ini, itu telah mencabut laporannya. Jadi ada saksi kunci atau saksi yang membuat sehingga dihadirkannya terdakwa di kursi persidangan ini telah mencabut keterangannya. Yang dia cabut adalah bahwa keterangannya yang telah menyebut klien kami ini terkait dengan kasus narkotika tidak cabut. Kenapa? Karena pada saat itu memang perkaranya disepakati di dalam rutan. Jadi mereka ini di dalam rutan, kemudian ada beberapa teman satu kamar itu yang ada hubungannya dengan pihak luar dalam peredaran narkotika. Kemudian klien kami ini mereka bersepakat bahwa kamu tolong bantu kami. Kalau ada apa-apa, kalau terjadi apa-apa, maka kau yang pasang badan supaya kau bisa dibantu. Yang ngomong seperti ini adalah teman di sedamar. Jadi dia mengaku. Namun setelah ada penangkapan berikutnya, ketahuan lalu ada penangkapan, ditunjuklah orang yang di luar ini menunjuk ke klien kami. Setelah ditunjuk ke klien kami, ditangkap, ternyata prosesnya berlanjut. Dan kami keberatan, tapi yang namanya sudah berlanjut, sudah diakui di depan, sehingga prosesnya berlanjut. Nah ini berlanjut di persidangan, semua saksi yang dihadirkan itu mencabut keterangan, kecuali saksi polisi ya. Kenapa saksi polisi tidak mencabut keterangan? Karena memang polisi pada tatarannya memeriksa berkas. Klien kami ini tidak ditangkap, karena sudah di dalam memang. Karena dia tidak ditangkap, mereka di klien kami ini diperiksa sesuai dengan keterangannya temannya sendiri, keterangan saksi. Nah ternyata di persidangan saksi ini cabut keterangannya. Saksi yang tadinya menjebloskan klien kami ke dalam unsur pengadilan ini PGHIB itu mencabut keterangannya. Mereka sampaikan bahwa ternyata selama ini sudah disetting. Begitu juga dengan saksi adecar. Mereka mengetahui karena mereka sekamar saat itu. Mereka sampaikan bahwa memang barang ini disetting. Namun pencabutan keterangan itu tidak diindahkan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Bahkan yang naasnya, majelis hakim memasukkan saksi yang tidak hadir dalam persidangan. Ini yang kami sampaikan tadi bahwa ini saksi bodoh karena tidak dihadirkan di persidangan, tapi hakim menimbang, bunyi putusannya begini, menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi. Pada orang ini tidak hadir. Ini yang kami merasa bahwa ini perlu adanya teguran, perlu adanya perbaikan sehingga kedepannya penegakan hukum, begitu juga dengan peradilan di Pengadilan Negeri Makassar ini menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah kami sudah lakukan upaya banding
akta banding kami sudah keluar dan kami sementara memasukkan memori banding kami. Kami berharap pengadilan tinggi mempertimbangkan banding ini. Jangan sampai setiap kasus-kasus yang masuk sudah dianggap sejak awal bahwa orang ini salah. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah sehingga benar-benar keadilan hukum ini betul-betul tercipta. Saya kira begitu. Pertanyaan. Putusan tahu polisi dengan barang bukti, tapi barang bukti itu milik saksi lain dalam perkara yang lain. Tapi sebenarnya sudah dilakukan oleh polisi. Terdakwa ini sudah ada memang di dalam lapas karena ada tindak pidana juga yang dia sementara jalani. Jadi dia tersangka atas dasar penunjukan. Dia tersangka atas dasar penunjukan orang. Nah itu yang saksi yang dimaksud yang tidak pernah dihadirkan dia saksi kunci. Bukan, saksi yang tidak pernah hadir ini adalah saksi polisi. Oh, Tidak hadir, tapi yang menjadi problem dipertimbangkan kesaksiannya. Padahal tidak ada dia. dia sama sekali dia tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir. Dia tidak pernah hadir di persidangan. Yang lucunya ada kesaksiannya. Saksi kuncinya yang Saksi kuncinya dia itu, tarik. saksi kuncinya itu inisial A. Ini yang menunjuk ya, menjadi terdakwa. Ini mencabut keterangannya karena memang keterangan ini dibuat sebelumnya. Mereka sepakati bahwa kalau terjadi apa-apa, maka si terdakwa ini yang ditunjuk. Sehingga masuk di persidangan saksi kunci ini mencabut keterangannya. Namun tidak dipertimbangkan, tidak terima dengan keputusan. Secara hukum, karena kita menolak sehingga kita lakukan banding. Kalau persoalan nominal hukumannya itu kita tidak di sini, tetapi yang menjadi problem adalah dipertimbangkan saksi yang ada di dalam. Dipertimbangkan padahal saksinya tidak ada. Itu sebenarnya poin utamanya.